begitu Bapak, maka bisa diambil kesimpulannya gitu loh, bahwasanya sosok Yesus yang kalian tuhankan itu bisa jadi beda dengan sosok Yesus anaknya Maria. Dan saya bisa menunjukkan data bahwasanya Yesus anaknya Maria tidak ikut dalam penyaliban. Bahkan Yesus anaknya Maria sendiri tidak menyaksikan penyaliban. Atas dasar apa kau berkata begitu, Faruk? Nah, Bapak baca dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika Yesus yang mau disalibkan ini dihadapkan di depan pemuka agama pada saat itu, di depan pengadilan agama, Yesus ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika yang berkata ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas Yesus mana lagi Pak yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Bapak? Yesus yang mana lagi? Gitu loh. Makanya saya di sini hadir, kami teman-teman Islam hadir di sini tidak sedang mengintervensi iman kalian. Kami hanya berupaya menggali informasi. Kalaupun kalian menuhankan Yesus, Yesus yang mana kalian tuhankan? Tapi jangan paksakan pemikiran kalian dengan menanggalkan apa yang disebutkan Bible kalian, dan juga kalian tanggalkan juga akal sehat kalian. Karena nggak bisa kalian samakan Yesus anak Maria Lukas 1:31, Yesus yang menemui Paulus dalam KPR 9, dan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu 19 nomor 16. Itu nggak bisa Bapak samakan. Itu adalah sosok dan juga pribadi yang berbeda. Yang satu anak laki-laki, yang satu cahaya, yang satu bertato pahanya. Pemahaman ini tidak akan bisa kalian dapatin kalau kalian nggak baca Bible. Sah-sah saja kalian imani Yesus entah anak siapa itu kalian tuhankan gitu. Tapi saya harapkan pemahaman itu hadir dari pembelajaran kalian, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi narasi yang kalian dengar dari manusia. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku jika pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Paulus manusia, bapak-bapak gereja manusia, orang tua kalian manusia, nenek moyang kalian manusia, bahkan tetangga kalian manusia. Kalau kalian beribadah dan beriman berdasarkan apa yang dikatakan oleh seluruh manusia itu tadi, maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku. Kalau Bapak Kristen, dipastikan Yesus yang mana yang kalian tuhankan. Jangan sampai ku hadirkan 3 Yesus yang lainnya. Bingung kalian? Aku 3 aja yang ku hadirkan, jangan sampai 6. Tambah bingung kalian nanti. Silakan Pak Kristen, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan. Jadi kalau kita berdasar sebenarnya tidak ada Yesus lebih dari satu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu bukan cara penyataan Tuhan menyatakan dirinya kepada para rasulnya. Bapak datanya lah Bapak, datanya loh Bapak Kristen, datanya. Jika kamu mau menarasikan memang seperti itulah cara yang telah ditetapkan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, di mana literasi itu tertuliskan Bapak. Tolonglah Bapak Kristen, saya ini 27 tahun di toko-toko sama pendeta, cukup sudah. Cukup lah, masa nggak bosan kalian? Nggak cukup bagi kalian noko-noko ya aku 27 tahun? Masa usiaku saat ini sudah 40 tahun mau kalian toko-tokohi lagi aku? Cukup lah. Kasih datanya Bapak Kristen, di mana tertulis literasi mengatakan ya, kehendak dari Tuhan itu adalah kehendak dari Tuhan untuk memperkenalkan dirinya melalui wujud Yesus itu tadi. Di mana Bapak? Datanya di mana? Mana ada ayat yang menulis Yesus itu ada 3 tokoh yang berbeda? Ada nggak? Bapak,
nih ya, ayat yang mengatakan itu tidak ada memang Pak, saya akui tidak ada. Tapi literasi yang mengarah ke sana itu ada Bapak. Literasi saya tunjukkan data ke Bapak ini loh, literasinya ada. Lukas 1:31, KPR 9 3-5, Wahyu 19 nomor 16 kan ada literasi datanya Pak. Ada sumber kredibelnya yang dimana ketika dikaji ternyata memang itu adalah Yesus yang berbeda. Kalau Bapak mengatakan itulah kehendak dari Tuhan itu sendiri memperkenalkan Yesus dalam bentuk seperti itu, datanya di mana? Bukan tafsir loh. Ini loh ya. Mana Bang Iqbal tadi? Lukas 1 menjelaskan proses Yesus lahir ke dunia. Ya, dia lahir ke dunia. Oke, ketika dia dilahirkan ke dunia, sebelum dia dilahirkan ke dunia, dikabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Ini proses kelahiran Yesus. Iya, proses kelahiran Yesus. Sebelum proses kelahiran Yesus, malaikat, bukan saya ngatur Bapak, malaikat mengkabarkan kepada Maria dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Sekarang ketika Yesus menjumpai Paulus di padang gurun, apa salahnya kalau dalam bentuk cahaya? Lo salah lah Bapak, ya Allah. Jelas salah lo Bapak. Lukas, dengar dulu Bapak udah bertanya ke saya ya. Sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Saya jawab ya. Polemik, sabar dulu Pak Christian. Polemik tentang Yesus dan rupa lainnya, atau polemik tentang Yesus lebih dari satu, ini bukan kami yang mengangkat Bapak. Dan kami yang mengangkat. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu lebih dari satu, dia yang ngomong. Nih datanya saya kasih ke Bapak nih. Yesus sendiri yang ngomong bahasanya ya sosok Yesus itu lebih dari satu. Dia ngomong ini, saya angkat dari Lukas 21 nomor 8. Makanya kalian teman-teman Kristen, kalau kalian mau belajar Bible, belajar kalian sama aku biar bisa kalian jadi pendeta. Banyak nanti kalian dapat puluh-puluh. Bisa buktikan Pak ya. Nih, Yesus yang memperkenalkan ada Yesus lain yang selain dirinya. Nih perkataan Yesus ini. Apa kata Yesus? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dipertegas lagi dengan Yesus dan berkata, akulah Yesus. Yesus yang memperkenalkan kepada kalian di dalam Bible bahwasanya sosok Yesus itu tidak hanya satu. Dia memperkenalkan akan ada Yesus yang lainnya, di mana Yesus yang pertama ya memperkenalkan dirinya dengan nama. Yesus yang kedua memperkenalkan dirinya dengan rupa. Di sini menggunakan diksi akulah dia. Nah, narasi yang kedua ya. Narasi yang kedua kita buat dalam Markus 4:24 ya. Nomor 23 sampai 24 nih. Matius 24 nomor 23. Ini narasi Yesus mengatakan akan ada banyak Yesus kata dia. Apa kata dia di sini? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, Yesus sudah bilang ini, kalau ada orang bilang ke kau, lihat Mesias atau Yesus ada di sini, atau Mesias Yesus ada di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Yohanes juga mengatakan ada Yesus di Pulau Patmos. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Apalagi zaman sekarang. Murtadin penipu
mengatakan Yesus ada di kamar mandi mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah diskusi lintas agama antara Bang Farouk dengan orang Kristen, dan mereka tetap sekali tidak paham tentang penyaliban. Kalau Bang Farouk sendiri merupakan mantan dari sana, jadi jelas-jelas paham sekali tentang agama Kristen. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga Anda mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.